Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Reni Apriani sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Language Management Class. Perkenalkan, nama saya Muhtadin dengan NIM 435241015. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang sudah saya buat mengenai perkuliahan pada minggu ini. So in this material, describe the theories and principle of educational management atau teori dan prinsip manajemen pendidikan. Educational management is the process of planning, organizing, directing, and evaluating educational activities to achieve goals effectively and efficiently. Jadi, manajemen pendidikan adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi dalam konteks English language teaching, manajemen pendidikan berperan penting karena tidak hanya mengatur proses belajar mengajar, tetapi juga mengelola lembaga bahasa, kursus, maupun program pelafalan. Terus ada beberapa teori tentang manajemen. Ada 4 teori. Yang pertama itu ada teori klasik atau classically theory yang dikemukakan oleh Henry Peale sama Frederick Taylor. Jadi teori ini menekankan pada struktur sosial, efisiensi, pembagian kerja, dan fungsi manajerial. Lalu Henry juga mengemukakan 14 prinsip manajemen seperti division of work atau pembagian kerja, authority and responsibility atau wewenang dan tanggung jawab, disiplin, unity of command, satu komando, unity of direction, satu arah, order, ketertiban, equity atau keadilan, inisiatif, esprit de corps, semangat kebersamaan. Apa sih kaitannya sama English language teaching? Jadi teori ini prinsip pada pembagian peran guru, koordinator, staf agar kegiatan berjalan secara efisien. Seperti guru yang fokus pada mengajar, koordinator mengatur jadwal, dan admin mengurus registrasi siswa. Terus yang selanjutnya yang kedua itu ada teori hubungan manusia atau human relation theory. Jadi tokoh yang mengemukakannya itu adalah Eaton Maya. Dia ini menekankan tentang pentingnya hubungan sosial, motivasi kepuasan, kerja, dan komunikasi. Hubungannya itu atau kaitannya sama ini, itu hubungan baik antara guru dan siswa akan meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya ada teori sistem atau sistem teori. Jadi pendidikan dipandang sebagai sebuah sistem keterbukaan yang terdiri atas input atau seperti mahasiswa, guru, kurikulum, dan juga sarana, dan juga proses pembelajaran, output, lulusan atau keterampilan, dan juga feedback atau evaluasi dari masyarakat. Kaitannya adalah program kursus bahasa Inggris harus dilihat sebagai sistem. Maksudnya gimana? Di mana outputnya atau inputnya atau input atau siswanya mengalami proses metode communicate teaching, sehingga outputnya itu siswa menjadi pasif bahasa Inggris, dan feedbacknya siswa puas dan juga berhasil dalam TOEFL test. Terus yang keempat ada teori kontingensi atau kontingensi teori, di mana teori ini melihat tidak ada cara terbaik dalam manajemen. Keberhasilan tergantung pada situasi dan juga kondisi. Jadi setiap lembaga perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan, strategi, dan metode yang sesuai dengan konteks yang ada.
Jadi kaitannya, manajemen kursus bahasa Inggris untuk anak harus berbeda dengan program bagi karyawan. Terus ada prinsip manajemen pendidikan, yang pertama efisiensi dan efektif, yang kedua demokratis dan partisipan, yang ketiga keadilan dan kesetaraan, yang keempat keterbukaan, yang kelima akuntabilitas, yang keenam bersinambungan. Lalu di sini juga ada esai singkat, ada tugas atau studi kasus di mana sebuah lembaga kursus bahasa Inggris ingin membuka program baru untuk karyawan perusahaan multinasional. Lembaga ini menghadapi tantangan, yang pertama itu tantangannya peserta harus memiliki jadwal Tantangannya itu pertama, peserta khusus memiliki jadwal kerja yang padat. Terus yang kedua, tantangannya apa? Perusahaan menginginkan hasil yang cepat. Yang ketiga, fasilitas kursus masih terbatas. Pertanyaannya, dalam perspektif teori manajemen pendidikan, teori manakah yang paling sesuai diterapkan? Terus yang kedua, sebutkan 2 prinsip manajemen pendidikan yang perlu ditekankan dalam mengelola program ini. Berikan contoh dan penerapannya. Jadi, pertama itu teori manajemen pendidikan yang sesuai. Teori kontingensi paling tepat diterapkan karena situasi khusus menghadapi kondisi khusus. Jadwal peserta yang padat, tuntutan hasil cepat, serta keterbatasan fasilitas. Jadi, teori kontingensi itu menekankan pada tidak ada satu cara terbaik dalam manajemen, melainkan strategi harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan yang ada. Dan pendekatan ini, lembaga dapat merancang program kursus fleksibel, misalnya kelas online malam hari atau blended learning, yang sesuai dengan kondisi peserta dan harapan perusahaan. Terus yang kedua, 2 prinsip manajemen yang ditekankan itu ada efisiensi dan efektivitas, yang mana mengoptimalkan waktu dan fasilitas terbatas untuk hasil maksimal. Contohnya itu seperti penggunaan metode intensif berbasis modul digital sehingga proses belajar lebih cepat dan terarah. Kebutuhan siswa, kebutuhan peserta, learner-centered, menyesuaikan program dengan kondisi kerja peserta. Contohnya, jadwal khusus fleksibel di luar kerja, materi yang langsung relevan dengan kebutuhan komunikasi bisnis internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.